Jadi dengan munculnya ketiga kartu ini, maka aku bisa bilang ke kamu, setelah dia menyakiti kamu, ada penyesalan besar yang terjadi. Tapi penyesalan ini yang membuat dia tersadar. Nah itu guys masalahnya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari seseorang yang pernah menyakitimu guys. Yang pernah menyakitimu. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Ini readingan untuk siapa saja. Siapa saja mungkin akan merasa resonate dengan readingan ini. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya guys. Yang jelas ada seseorang yang pernah menyakiti kamu dalam hal apa saja ya guys. Bisa jadi teman kantormu yang pernah mungkin menusuk kamu dari belakang guys, berkhianat ya. Atau bisa jadi keluargamu mungkin yang pernah menyakiti kamu dengan ucapan yang kasar. Bisa jadi mungkin dari mantanmu guys yang pernah menghancurkan hatimu. Itu kan akan masuk menyakiti juga ya. Siapa saja yang pernah menyakitimu ya. Oke. Kita akan lihat keadaan dia di beberapa waktu yang lalu yang berkaitan dengan kamu tentunya, keadaan dia saat ini, dan kemudian tindakan dia berikutnya mengenai perbuatannya yang telah menyakitimu ya guys. Oke. Ini adalah mini video, durasinya singkat jadi ada yang bimbang. Durasinya singkat jadi nggak akan ada video extended dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi ya. Tapi walaupun durasi singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Kemungkinan besar rekan kerjamu ini guys, tidak harus ya. Karena dari tadi pentacles yang muncul. Oke. Aku akan minta kamu untuk memfokuskan nama wajah seseorang yang ingin kamu intipin ini ya guys, yang pernah menyakitimu tentunya ya. Yang pernah membuat hatimu berantakan. Siapa saja guys, tidak perlu tidak ada batasan waktu yang langsung muncul di dalam pikiranmu saat ini. Pasti ada ya. Oke, bayangkan wajahnya dan sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Karena kita akan segera memulai readingan ini. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, yang saat ini ingin melihat keadaan seseorang yang pernah menyakitinya. Ini kolektif. Satu lagi katanya, mari. Padahal kalau bikin readingan sakit hati begini, aku pun jadi ikutan sakit hati guys. Padahal kalian yang sakit hati ya. Oke. Kita akan ambil 3 kartu ya guys. Keadaannya saat ini, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, the now. Halo. Iya. Orangnya mungkin jauh dari kamu ya, jaraknya jauh gitu guys. Ada distant. The Two of Wands muncul di sini. Ketika The Two of Wands datang di tarot itu biasanya ceritanya itu dipisahkan air laut ya guys, air asin. Jadi bukan yang dekat-dekat, anyer kayak bekahuni anyer. Itu bisa jadi si LDR. Bukan LDR aja sih, tapi pasti distant gitu ya. Mungkin kamunya di Hong Kong, dianya ada di Jakarta, atau kamu yang di Jakarta dia ada di Hong Kong begitu ya. Atau yang satu di Medan, yang satu lagi di Jakarta, ada pemisahnya begitu ya. Itu yang ketangkep di sini dari The Two of Wands di sini. Yang jelas ada distant, ada jarak di antara kalian saat ini, antara kamu dan orang yang pernah menyakitimu ini, yang sedang kamu pikirkan saat ini. Oke guys. Ada spiritual awakening yang terjadi guys. Oke, klise. Banyak orang yang nggak ngerti tentang spiritual awakening. Aku nggak akan bilang begitulah ya. Tapi yang jelas hidupnya ini jungkir balik. Karena ada kartu The Hangman, Awakening, dan kemudian ada kartu Hermit. Kartunya Virgo ini tentang bijaksana. Oke.
The Hermit ini adalah kartu Dark Knight of the Soul guys. Ketika ini muncul, biasanya orang nangis malam hari. Ya, dia akan tutup pintu kamar dan kemudian matikan lampu dan kemudian akan menangis sendirian. Ya masa menangis berdua ya guys, gak enak. Tapi yang jelas Dark Knight of the Soul ini adalah ketika keadaan sedang hancur-hancurnya ya. Jadi dengan munculnya ketiga kartu ini, maka aku bisa bilang ke kamu, setelah dia menyakiti kamu, ada penyesalan besar yang terjadi. Tapi penyesalan ini yang membuat dia tersadar. Nah itu guys masalahnya. Kalau seandainya dia tidak menyesal telah menyakitimu, dia tidak akan menyadari sesuatu ya. Kita mulai dari kartu Hangman ini, Awakening ya. Jadi segala sesuatu terjadi secara sempurna in divine timing. Begitulah guys tarot mempercayainya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang ketepatan, tidak ada yang tidak disengaja. Semuanya tersusun dengan rapi, teratur dan sistematis di dunia ini. Mengenai kamu, even sebelum kamu lahir, kamu itu sudah direncanakan akan bagaimana, akan melakukan apa, akan berhasil dalam hal apa, akan gagal dalam hal apa. Itu semua sudah terencana ya. Termasuk tentang menyakiti ini ya. Akan hadir seseorang yang akan menyakiti kamu. Let's say di tahun 2023. Orangnya mungkin Virgo. Bisa jadi ya. Dan kemudian kamu akan merasa terhianati atau merasa dirimu itu kecewa berat dengan perlakuannya ke kamu. Tapi ingatnya ini guys, kadang tidak diberitahukan ke kita. Ketika dia menyakitimu, disitulah aku akan merencanakan sesuatu untuknya. Biasanya universe akan bilang begitu guys ya. Untuk orang-orang yang sangat intuitif, dia pasti tahu ya. Nggak ada orang guys yang gila-gilaan tiba-tiba nyakitin orang lain, nggak ada. Itu semua ada tujuannya ya. Antara tujuannya adalah memberi pelajaran kepada yang disakiti atau memberi pelajaran kepada yang menyakiti ya. Tapi yang jelas kacau balau saat ini guys hidupnya setelah melakukan hal yang menyakitkan ke kamu. Virgo kuat sekali di sini ya. Virgo yang menyakiti kamu mungkin guys, atau kamu seorang Virgo, I don't know, take how it resonate ya. General reading ini bisa macam-macam informasinya, it doesn't matter anyway. Tapi yang jelas kamu tersakiti oleh sikapnya dan saat ini perbuatannya itu telah disesalinya dan itu membuat dia hancur-hancuran dan kemudian itu membuat dia sadar akan sesuatu. Sampai tahap kepemahaman guys, karena Hermit ini adalah orang yang bijaksana. Tapi aku melihat ada persisten yang sangat kuat sekali di sini. Dengan munculnya kartu The Five of Swords, ini berarti menahan-nahan sesuatu. Ya. Ketika Hermit card datang, kita sudah tahu sebenarnya guys apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pasti sudah tahu. Karena universe sudah bilang, ini loh sumber permasalahanmu, ini yang membuat kamu begini, ini yang membuat hidupmu begono, ini yang membuat kamu dalam masalah, ini yang membuat kamu sedih, ini yang bikin kamu nangis di malam hari, ini yang itu udah dikasih tahu semua. Dan kemudian juga universe sudah bilang, this is how to make it right. Beginilah cara kamu atau yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Sampai tahap situ guys, dia sudah mengerti. Sekarang ketika kamu melihat readingan ini, karena disadarkan dengan datangnya kartu Awakening The Hangman, diberikan kebijaksanaan dengan datangnya kartu Hermit, dua-duanya Major Arcana, tinggal actionnya yang masih belum dapat divine intervention. Oke, sampai dengan aku rasa akhir Juni atau awal Juli ini orang masih akan belum berbuat apapun, karena dia kayak sedang mengeraskan hatinya guys, bukan hanya sekedar mengeraskan kepalanya aja. Dia tahu dia salah, dia tahu dia telah menyakitimu dan rasa sakit yang dia buat ke kamu telah menghancurkannya, tapi dia masih belum mau bertindak untuk memperbaikinya. Orangnya jauh dari kamu saat ini. Ini membuat situasi dia secure guys, karena dia tidak perlu berhadapan dengan kamu. Kalau dia melihat kamu di sosial media, dia tinggal blokir kamu. Kalau dia masih punya kontak kamu di WhatsApp, dia tinggal delete kontak kamu. Mungkin kamu sudah memblokir dia, lihat baik-baik, jangan-jangan nomor kamu sudah dihapus. Itu sering terjadi ya guys. Ada orang yang kita memblokir orang gitu dengan pedenya, aku tak blokir kamu supaya kamu tidak bisa intip-intip aku. Nggak taunya nomor dia nomor kamu dihapus. Kamu memblokir orang yang tidak menyimpan nomormu, bisa jadi sih begitu. Oke, whatever, itu nggak penting. Yang penting adalah ada persistensi ya. Ketika The Five of Swords datang, ini degil, keras kepala guys, merasa
prinsipnya benar ya. Kalian tahu guys, seperti apa rasanya ketika kita tahu yang benar tapi kita tidak mau melakukan yang benar tersebut di tengah-tengah keadaan hidup kita lagi kacau balau. Jelimet, nyebelin banget ya. Ini orang akan berubah menjadi pendiam, aku lihat, karena The Hermit ini adalah simbol dari solitude ya, kesendirian, menjadi lebih penyendiri. Kalau kamu masih bisa stalking dia, kepoin dia, orang yang telah menyakiti kamu ini, kamu akan melihat dia tuh kayak main sendiri ya, jarang kelihatan. Kalau dulu tuh setiap hari upload gitu di status WA begitu, tapi belakangan ini kok enggak ya, kalau masih punya akses kalian ya. Karena memang kesendirian akan jauh lebih menenangkan hatinya ya. Macam-macam hal akan membuat dia mengingat kesalahannya. Misalnya dia ketemu sama teman kantornya ya, karena jaraknya jauh kan, dia kerja di tempat lain, dan kemudian teman kantornya ngomong sesuatu, dia ingat, loh kan ini kesalahan yang sama yang aku buat ke si ini, kamu maksudnya. Kemudian bisa jadi dia mengucapkan sesuatu yang bijaksana gitu guys. Terus dia teringat tiba-tiba, loh kok aku pintar banget ya bilangin ke orang begini, kan aku juga masih menggituin orang, aku juga masih belum menyelesaikan sesuatu dari orang bersama seseorang yang saat ini sedang aku pikirkan, yang justru adalah masalah terbesar dalam hidupku saat ini begitu. Tapi tetap guys akan ada penahanan ya dari sisinya dia ya. Ini menjelang akan kena The Tower guys. Oke. Kalau memang yang dia lakukan itu, yang menyakiti kamu itu berkaitan dengan ketidakadilan guys, dan saat ini kamu sedang diperlakukan dengan tidak adil, aku yakin keadilan akan ditegakkan tepat pada waktunya untuk kamu. Ya, tidak ada orang yang bisa bertahan berlama-lama telah berbuat hal yang tidak adil kepada orang lain. No, ya. Divine intervention itu akan datang. Oke, aksi reaksi itu akan terbalaskan tepat pada waktunya. Biar dia berusaha untuk persisten, mempertahankan prinsipnya, keras kepala, degil, tidak ingin memperbaiki sesuatu denganmu, akan datang masanya universe ambil alih. Karena kamu harus mendapatkan keadilan. Karena kalau kamu nggak mendapatkan keadilan guys, Saturnus dan Jupiter akan tabrakan. Ketawa ya? Ya iya, karena kamu nggak ngeh sih. Ya, semua aksi reaksi itu terjadi seperti itu. Apa yang diberikan itu harus dibalikkan. Jadi kalau tidak dibalikkan di waktunya, divine timing istilahnya, Saturnus sama Uranus sama Neptunus bisa tabrakan, dan banyak orang di dunia ini, di bumi ini yang akan hancur. Tuhan gak pengen itu terjadi, dan lebih bagus daripada semua orang hancur di dunia ini, satu orang aja yang dihancurkan. Dia akan segera hancur-hancuran lebih dalam lagi guys, dan didorong melesat ke arahmu untuk keluar dari The Five of Swords ini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadamu supaya keadilan ditegakkan untukmu. Just pray for the best, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang pernah menyakiti kamu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.